Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, tujuan utama perintah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dalam kondisi apapun, senang maupun susah, lapang atau sempit, kita wajib berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Walaupun dalam kondisi karantina, PSBB, atau isolasi diri yang sudah berjalan lebih dari 2 minggu, bahkan hampir 1 bulan ini, marilah kita tetap terus meningkatkan ketakwaan dan kesabaran kita. Karena ketakwaan dan kesabaran adalah modal utama untuk menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Takwa adalah istiqomah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pengertian takwa dalam Islam ini berasal dari kata waqoyaki wikoyah yang artinya adalah menjaga diri, menghindari atau menjauhi. Sedangkan pengertian takwa secara terminologi lebih luas dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya supaya terhindar dari perbuatan dosa. Takwa dalam hal ini bisa diartikan sebagai sebuah sikap kehati-hatian, istiqomah, berlaku lurus ataupun bersikap jujur. Contohnya, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam menulis, makan secara berhati-hati untuk memilih makan makanan yang halal dan thayyibah, serta bersikap berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dengan demikian Allah memberikan suatu jalan yang tidak masuk akal bagi manusia, bahkan yang tidak rasional, seperti yang disebutkan dalam akhir ayat tadi, yaitu min haitsu la yahtasib. Oleh sebab itu, ketakwaan tidak hanya diperlukan secara individu, tetapi juga ketakwaan secara kolektif diperlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan berbangsa dan bernegara seperti yang sekarang ini kita hadapi bersama-sama. Sedangkan pengertian sabar dalam Islam ini bisa dimaknai secara luas adalah suatu sikap untuk menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan dalam menghadapi situasi yang tidak disukai ataupun yang dibenci. Janji Allah kepada orang-orang yang bersabar dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kesabaran dalam Islam bukan berarti pasrah atau diam. Kesabaran dalam Islam adalah salah satu ciri ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesabaran dianggap sebagai bagian dari iman. Sabar dalam Islam ada 4. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar menjauhi maksiat dan larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah
sabar dalam menghadapi segala ujian dan musibah, atau biasa disebut dengan as-sabru alal musibah, seperti musibah yang berupa bencana alam, kemudian seperti yang kita hadapi sekarang ini, mewabahnya COVID-19. Ini juga bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam perjuangan atau as-sabru alal jihad. Sabar dalam hal ini kita tidak boleh menerima adanya, tetapi kita harus tangguh dan ulet. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang sabar dalam berjihad, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiran biidznillahi wallahu as-sabirin, yang artinya berapa banyak kelompok-kelompok kecil yang kemudian bisa mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa barang siapa bertakwa pasti akan diberikan solusi dan jalan keluar atas segala persoalan kehidupan, termasuk pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kesabaran sangat perlu untuk kita pupuk, karena ujian akan berakhir dengan kemuliaan jika diiringi dengan kesabaran. Para kekasih Allah, yaitu para nabi dan orang-orang saleh, banyak menghadapi ujian berat. Dengan kesabaran yang kuat, akhirnya mereka mendapat kemuliaan di sisi Allah. Contohnya adalah sejarah Nabi Yunus yang dikarantina atau diisolasi diri di dalam perut ikan, yang akhirnya kemudian mendapatkan kemenangan, yaitu umatnya bersedia untuk bertobat. Kemudian ada sejarah Nabi Yusuf yang juga diisolasi atau dikarantina di sebuah penjara, yang akhirnya kemudian beliau keluar dari penjara bisa menjadi nabi dan raja pada saat itu. Dan yang terakhir adalah sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang dikarantina di Gua Hira selama 40 hari dalam bentuk uzlah, yang pada akhirnya Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq, yang sampai saat ini bisa membawa cahaya dan rahmat bagi seluruh alam. Bercermin dari para kekasih Allah tersebut di atas, maka harus kita selalu senantiasa bersabar dan selalu memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat ampunan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah pandemi COVID-19 ini. Demikian, semoga kita semua mendapatkan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wabah COVID-19 ini segera berakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.